Hadirin sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk guru dan murid bertalenta Indonesia. Sebuah kolaborasi tradisional dan kontemporer yang sangat apik. Sangat apik kalau lihat dari penampilannya, kalau kata anak zaman sekarang Zigma. Level auroranya udah sejuta level naiknya. Luar biasa Luar sekali. biasa, bertalenta sekali. Dan hadirin selanjutnya, laporan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Abdul Muti. Sebelum saya mulai menyampaikan laporan, saya izin berpantun Pak Presiden. Saya izin pantunnya pantun matematika. Pantunnya 4 kali 2 sama dengan 8. 8 tambah 8 sama dengan 16. Terima kasih. Saya mulai dengan salam, tolong diberikan jawaban yang ikhlas. Tidak usah bertanya kenapa angka 8 ya. Karena saya tadi ngitung matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Prabowo Subianto. Yang kami hormati Bapak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Profesor Dr. Pratikno M.Sos SC. Yang kami hormati Menteri Sekretaris Negara Bapak Prasetyo Hadi. Menteri Dalam Negeri Bapak Muhammad Tito Karnavian. Menteri Keuangan ini pendukungnya Pak Menteri Keuangan rupanya luar biasa. Saya ulangi ya. Menteri Keuangan Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Bapak Brian Yuliarto. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Ibu Rini Widyantini. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ibu Haja Arifatul Khairi Fauzi.
Panglima Tentara Nasional Indonesia, Bapak Jenderal TNI Agus Subianto. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Ibu Menteri Komunikasi dan Digital, Ibu Mutia Hafid. Saya harus menyebut secara khusus ini, Sekretaris Kabinet. Ya. Baik, nanti di akhir acara kita akan hitung siapa pendukung Pak Menteri Keuangan dan Pak Seskap. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bapak Yudan Arif Fakrullah. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Atif Latiful Hayat. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Fajar Rizaul Haq. Wakil Menteri Sosial, Bapak Agus Jabo Priyono. Ibu Ketua Komisi 10 DPR RI, Bapak Ketua Komite 3 DPD RI, Wakil Pimpinan Komite 3 DPD RI, Kepala Dinas Pendidikan se-Indonesia, Pimpinan Ormas Pendidikan dan Organisasi Guru, serta para guru-guru hebat yang hadir di tempat ini dan yang mengikuti acara kita melalui saluran YouTube Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dimanapun berada, baik yang ada di tanah air maupun yang ada di mancanegara. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas nikmat, rahmat dan pertolongannya yang dilimpahkan kepada kita pada para pemimpin bangsa dan negara. Hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul dalam rangka memperingati Puncak Hari Guru Nasional tahun 2025. Kedua, secara pribadi atas nama panitia dan keluarga besar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang senantiasa hadir membersamai kita baik pada peringatan Hari Guru Nasional tahun 2024 maupun Hari Guru Nasional tahun 2025. Hal demikian menunjukkan bagaimana kecintaan beliau, kedekatan dan komitmen beliau dalam mewujudkan pendidikan sebagai sarana utama membangun kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kesejahteraan, dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang bermartabat. Kita doakan semoga Bapak Presiden senantiasa sehat walafiat, tegar, teguh dan sabar, memimpin bangsa dan negara
serta senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Presiden, kata para ustadz, di antara doa yang dikabulkan oleh Allah adalah doa para guru. Bapak Presiden dan para tamu undangan, hadirin yang saya muliakan. Peringatan Hari Guru tahun 2025 mengambil tema Guru Hebat Indonesia Kuat. Tema ini sama dengan tema Hari Guru tahun 2024, yang itu merupakan tekad dan konsistensi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru sebagai aktor utama dalam memajukan pendidikan, mencerdaskan bangsa, dan membangun peradaban yang utama. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru, pemerintah telah melakukan berbagai program yang pada tahun 2024 disampaikan secara langsung oleh Bapak Presiden, dan alhamdulillah Bapak Presiden, program-program Bapak sudah kami terjemahkan dan kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Izin kami sampaikan, tunjangan guru non-ASN yang Bapak janjikan naik menjadi 2 juta sudah terlaksana. Tunjangan guru ASN sebesar gaji pokok juga sudah terlaksana dengan bonus ditransfer langsung. Alhamdulillah sementara baru bisa kita transfer 3 bulan sekali. Tahun depan kita usahakan ditransfer setiap bulan. Saya menyampaikan di hadapan Bapak Menteri Keuangan. Yang kedua, Bapak Presiden, tahun 2025 kami memberikan kesempatan kepada para guru untuk mengikuti PPG sebanyak 808.865 guru, dan alhamdulillah juga sudah terlaksana dengan sebaik-baiknya. Guru-guru yang sudah mengikuti PPG pada tahun ini, kami harapkan pada tahun depan sudah dapat menerima sertifikasi apabila mereka memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana yang sudah ada selama ini. Satu hal yang berbeda, walaupun ini tidak Bapak sampaikan, tapi kami laksanakan sebagai wujud komitmen kami dan arahan Bapak untuk meningkatkan mutu pendidikan. Guru-guru yang belum D4 atau S1, tahun ini ada 12.500 guru yang mendapatkan kesempatan studi S1 dengan sistem RPL, yang mereka mendapatkan beasiswa 3 juta per semester. Tahun 2026 kami mentargetkan 150.000 sekian guru untuk mendapatkan program yang sama, mengikuti program RPL dengan beasiswa juga 3 juta per semester. Artinya, di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo, kalau tahun ini 12.500, tahun 2026 150.000, maka ada sekitar 162.500 guru yang dalam waktu 2 tahun di bawah kepemimpinan Bapak, mereka mendapatkan gelar S1. Ini merupakan sejarah, bahkan bisa merupakan revolusi. Karena begitu guru nanti memenuhi kualifikasi S1, mereka bisa mengikuti PPG, dan ketika mengikuti PPG, mereka bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi, dan mudah-mudahan dengan cara demikian, kesejahteraan mereka akan meningkat. Bapak Presiden, kami sampaikan yang angkatan pertama tahun ini, insya Allah pada pertengahan tahun 2026, mereka sudah akan bisa wisuda sarjana.
Yang terakhir, selain program-program tersebut, sebagaimana yang sudah disampaikan Bapak Presiden, program digitalisasi juga sudah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dan Bapak-Bapak Ibu Guru sudah menggunakannya dengan sangat baik di sekolahnya masing-masing. Program revitalisasi untuk 16.175 satuan pendidikan di seluruh Indonesia sudah kami laksanakan sampai acara ini 86% sekian Pak Presiden, sehingga kami harapkan pada akhir tahun ini 16.175 satuan pendidikan akan selesai direvitalisasi. Untuk pelatihan-pelatihan yang lainnya, sesuai dengan arahan Bapak Presiden, kami juga memberikan pelatihan untuk para guru, pelatihan pembelajaran mendalam, pelatihan coding dan AI, pelatihan kepemimpinan kepala sekolah, pelatihan STEM, dan juga seiring dengan akan kami berlakukannya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib mulai tahun 2027 untuk kelas 3 SD. Tahun depan juga kami akan melatih guru-guru bahasa Inggris yang tahun ini sudah kami mulai pelatihannya. Ini semua kami lakukan dalam rangka menunaikan arahan Bapak untuk kita membangun pendidikan yang berkualitas sesuai dengan asta cita yang keempat sebagai sarana untuk membangun generasi yang hebat, dan kami berusaha semaksimal mungkin agar program-program kami ini tidak hanya diterima oleh para guru tapi juga dirasakan secara langsung oleh seluruh masyarakat. Selanjutnya kami mohon berkenan Bapak Presiden untuk nanti memberikan arahan kepada para guru-guru hebat yang hadir di tempat ini dan yang mengikuti dari seluruh tanah air dan di mancanegara, dan sekaligus kami mohon berkenan Bapak untuk juga memberikan penghargaan kepada guru-guru hebat yang sudah kami seleksi pada tahun ini dengan sangat ketat. Demikian dapat kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan, dan tutur kata yang tidak berkenan. Burung pipit, burung nuri, menari-nari di atas awan. Mohon pamit undur diri, jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, di puncak peringatan Hari Guru Nasional 2025, ini kita seperti diingatkan kembali betapa para guru dan tentu saja tenaga kependidikan di Indonesia telah berjuang dan mendedikasikan hidup mereka demi pendidikan yang bermutu untuk semua. Dan tentunya perjuangan itu tidak sendiri, tapi didukung oleh program-program unggulan serta manfaat dari Kemendikbudristek dan juga Bapak Presiden. Hadirin sekalian, berikutnya kita akan melihat bagaimana dedikasi para penerima manfaat dalam video berikut ini. Kepada yang terhormat, Bapak Presiden dan Bapak Menteri. Perkenalkan, saya Sukmarita, guru di SMP Negeri 14 Langsa. Sebuah sekolah kecil di perbukitan dan perkebunan sawit di timur Aceh. Izinkan saya memulainya dengan sebuah cerita tentang pengabdian yang diawali sejak ratusan kilometer dari kampung halaman saya di Aceh Barat Daya untuk merantau, mengejar cita-cita, mencerdaskan anak bangsa dimanapun saya berada. Masyarakat dan media dulu menyebutnya sekolah hantu, sekolah lama yang terbengkalai, yang dibuka kembali agar anak-anak pekerja ladang sawit mendapatkan hak pendidikan yang layak. Dari situlah cerita kami dimulai. Setiap awal tahun ajaran, para guru berkeliling mengetuk pintu rumah dan juga hati warga.
agar anak-anak melanjutkan sekolah. Meskipun setiap hari kami menapaki jalan perkebunan yang sepi, licin dan berlumpur. Namun, kami berangkat dengan semangat yang menyala agar anak-anak di pelosok ini juga bisa punya mimpi yang tinggi dan menjemput cita-citanya. Kami pun menyadari menjadi guru adalah sebuah panggilan jiwa. Kami bersyukur semangat itu diiringi dengan hadirnya revitalisasi. Sekolah kami kini lebih aman dan nyaman. Anak-anak belajar tanpa gangguan hewan-hewan yang dulu sering masuk ke area sekolah. Setiap pagi, kami menyaksikan antusiasme mereka mengikuti berbagai kegiatan pembelajaran. Di siang hari, mereka menantikan makan bergizi gratis, program yang bukan hanya memenuhi nutrisi, tetapi juga menanamkan karakter mereka. Kami juga bersyukur mendapatkan ruang untuk bertumbuh melalui program pendidikan profesi guru, serta apresiasi melalui tunjangan profesi yang kini kami terima langsung. Semua dukungan ini menjadi penopang kesejahteraan kami, memudahkan langkah kami menjalankan proses pembelajaran sehari-hari. Kakak kapan pulang? Mama dan ayah sangat merindukanmu. Maaf ya, belum bisa pulang karena perjalanannya 2 hari jauh sekali. Mama doakan ya, semoga kakak ada libur dan bisa segera pulang ya, Mak. Baik-baiklah kalau kakak nggak bisa pulang ya. Jadilah guru yang terbaik dan terbaik. Bagi kami, semua lelah perjuangan terbayar ketika melihat binar senangnya anak-anak. Terima kasih banyak untuk program-program yang penting ini, Bapak. Kami juga merasakan dukungan Bapak melalui layar interaktif. Kelas menjadi lebih menyenangkan, materi sulit pun berubah menjadi petualangan yang mereka jelajahi bersama. Harapan kami sederhana, agar anak-anak di pelosok tetap mendapatkan kesempatan yang sama. Karena di sekolah-sekolah yang bahkan tak tercantum di peta seperti sekolah kami, anak-anak menumbuhkan mimpi lebih tinggi dari gunung dan lebih luas dari laut yang mengelilingi mereka. Kami mengucapkan terima kasih dan doa terbaik untuk setiap langkah Bapak dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Hormat kami, guru di SMP Negeri 14 Langsa. Kasihku ku ucapkan pada guruku yang tulus, ilmu yang berguna selalu dilimpahkan
selalu nasihat guruku. Terima kasihku Hadirin sekalian, Azam dan Rara Sudirman. Sejuta kata terima kasih rasanya tidak akan pernah cukup untuk mewakili rasa syukur kita terhadap perjuangan para guru dan tenaga kependidikan untuk kita semua. Oleh karena itu, wujud kasih itu akan hadir dalam bentuk Anugerah Guru Indonesia 2025. Sebuah penghargaan kepada guru, tenaga kependidikan, maupun tokoh masyarakat. Yang tentunya konsisten menunjukkan komitmen, inovasi, dan dedikasi, serta kontribusi transformatif yang mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Mereka mengabdikan hidup untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Untuk itu, kami undang ke atas panggung. Yang pertama adalah Ibu Umi Salamah, Kepala PKBM di Banyumas. Ibu Umi Salamah membuka rumah pribadinya menjadi tempat belajar bagi mereka yang selama ini terpinggirkan dari pendidikan formal. Dimulai dari kelas kejar paket B, kelompok bermain, taman bacaan masyarakat, hingga sekolah luar biasa yang kini menjadi tujuan studi tiru bagi lembaga-lembaga lain di seluruh Indonesia. Berikutnya, Bapak Koko Triantoro, Kepala SDN Embacang Lama di Sumatera Selatan. Pak Koko telah mendedikasikan lebih dari 10 tahun hidupnya untuk pendidikan di wilayah 3T Indonesia melalui program Zero Illiteracy di 25 sekolah dengan metode Calistung Grade. Dan berikutnya Syifa Urahman dari SLBN Banda Aceh. Syifa adalah guru muda menyandang disabilitas netra yang dengan ketulusan, niat, dan dedikasi tinggi mengembangkan dan memanfaatkan Kombira, komputer bicara yang membantu pengguna tunanetra dalam belajar. Syifa juga menyusun modul Kombira dalam huruf Braille untuk peserta didik netra, serta versi cetak biasa untuk orang tua dan pendamping. Dengan hormat, Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, didampingi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Abdul Muti, mohon berkenan memberikan apresiasi kepada para guru hebat Indonesia. Pak Presiden dan Pak Menteri mohon berkenan untuk berfoto bersama. Mohon izin, kami hitung dari sini ya. Sudah siap rekan-rekan media? Baiklah, kita hitung 3, 2, 1. Baiklah, sekali lagi ya Pak ya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Kepada Presiden Republik Indonesia berkenan untuk tetap di tempat. Kepada Mendikdasmen dan para penerima Anugerah Guru Indonesia mohon untuk kembali ke tempat duduknya.
Selanjutnya, mari kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai penyelenggara acara ini, Profesor Abdul Muti beserta seluruh jajaran Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Tadi sudah dikenalkan semua menteri-menteri yang hadir. Perlu diulangi lagi? Perlu. Sudah ya, para menteri sudah dikenalkan sekali, cukup ya. Tapi nggak apa-apa dikenalin lagi, enggak. Sudah aja ya, kan efisiensi. Saya langsung aja lah ke pantun. Pagi cerah langitnya pekat. Ilmu ditanam menjadi manfaat. Guru hebat, Indonesia kuat. Generasi muda maju, bangsa kita bermartabat. Jalan-jalan ke pasar baru, singgah sebentar membeli buku. Saya ucapkan selamat Hari Guru. Terima kasih. Semoga pendidikan Indonesia semakin maju. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas kehormatan saya diundang pada acara ini, yaitu puncak peringatan Hari Guru Nasional tahun 2025. Tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Saudara-saudara sekalian, pada saat sekarang kita merasakan bahwa ada saudara-saudara kita yang mengalami duka, musibah akibat bencana alam yang terjadi di beberapa tempat di Nusantara kita ini, yang terakhir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tentunya kita berdoa agar mereka senantiasa dilindungi oleh Yang Maha Kuasa, diringankan duka dan penderitaan mereka. Pemerintah bergerak cepat. Kita dari hari-hari pertama sudah bereaksi, sudah mengirim bantuan dan reaksi melalui jalur darat dan udara. Tetapi memang kondisinya sangat berat, banyak yang terputus. Cuaca juga masih tidak memungkinkan, kadang-kadang juga helikopter dan pesawat kita sulit untuk mendarat. Tadi pagi kita telah berangkatkan
3 pesawat Hercules C-130 dan 1 pesawat A400. Untuk kesekian kalinya kita kirim bantuan dan terus-menerus kebutuhan mereka di lapangan kita dukung. Saudara-saudara, ini juga mengingatkan kita bahwa dunia penuh dengan tantangan, perubahan iklim, pemanasan global, kerusakan lingkungan. Ini menjadi tantangan yang harus kita hadapi. Ini juga saya kira mungkin para guru-guru di seluruh Indonesia yang sudah bisa mulai, saya yakin sudah mulai, tapi mungkin perlu kita tambah dalam silabus, dalam mata pelajaran juga kesadaran akan sangat pentingnya kita menjaga lingkungan alam kita, menjaga hutan-hutan kita, benar-benar mencegah pembabatan pohon-pohon, perusakan hutan-hutan. Benar-benar juga sungai-sungai harus kita jaga agar bersih sehingga dapat menyalurkan air yang bisa tiba-tiba datang. Saudara-saudara, ini nanti usaha bersama kita. Tiap rumah ikut berperan. Secara keseluruhan saudara-saudara sekalian, terima kasih sekali lagi undangan ini. Memang pembangunan suatu bangsa, kebangkitan suatu bangsa, keberhasilan suatu bangsa akan ditentukan oleh kualitas pendidikan yang ada di bangsa itu. Karena itu, setiap negara yang berhasil harus investasi besar-besaran dalam bidang pendidikan. Dan sesungguhnya elit politik bangsa Indonesia sudah mengambil keputusan politik untuk investasi besar-besaran di bidang pendidikan. Bidang pendidikan adalah mata anggaran yang terbesar dalam anggaran nasional kita. Dalam APBN kita, mata anggaran yang terbesar adalah pendidikan. Oleh undang-undang, bagian pendidikan, mata anggaran pendidikan harus memenuhi minimal 20%. Kalau tidak salah, APBN kita sudah lebih dari 20%. Total semua yang akan kita kerahkan. Saudara-saudara, anggaran yang demikian besar, kita harus pastikan, harus yakinkan sampai benar-benar ke ujung sasaran kita, yaitu para guru, para siswa, dan sekolah-sekolah, sarana, gedung-gedung, buku-buku, semua yang dibutuhkan untuk kualitas pendidikan yang terbaik. Kita harus yakini sungguh-sungguh sampai. Saudara-saudara sekalian, bagian dari APBN kita sudah sangat besar. Banyak negara lain tidak menempatkan pendidikan paling atas.
negara-negara tertentu menempatkan pertahanan yang paling atas. Ini bisa diperiksa anggaran India, anggaran Pakistan, bahkan anggaran Singapura, apalagi anggaran negara-negara lain, Amerika Serikat. Di banyak negara itu, anggaran pertahanan yang paling di atas. Kalau tidak salah, di India, pertahanan paling atas, nomor 2 adalah makan bergizi gratis, nomor 2 di India. Pendidikan mungkin bagian dari itu. Tapi di Indonesia, pendidikan mata anggaran yang paling besar. Tapi yang ingin saya ingatkan, untuk semua aparat, dari pusat sampai provinsi, sampai kabupaten, kepala dinas, para gubernur, para bupati, pastikan anggaran pendidikan sampai ke tujuan yang kita tujukan. Jangan sampai anggaran pendidikan yang begitu penting bagi kebangkitan bangsa kita, jangan sampai anggaran pendidikan diselewengkan. Jangan sampai anggaran pendidikan dikorupsi. Maaf, ini harus saya sampaikan. Saudara-saudara, pendidikan, hanya melalui pendidikan kita bisa benar-benar menjadi negara merdeka. Karena itu, Hari Guru Nasional ini kesempatan sekali lagi saya ucapkan penghargaan, terima kasih saya atas nama bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih saya kepada semua guru yang ada di Indonesia, semua guru dari semua tingkatan. Saudara-saudara sekalian, saya sangat merasa demikian pentingnya pendidikan, sehingga uang-uang yang kita hemat, uang-uang yang berhasil akibat efisiensi kita realokasikan, kita utamakan ke pendidikan. Tahun ini kita baru mampu memperbaiki 16.000 sekolah. Baru mampu. Saya minta maaf sebagai presiden Anda, saya baru mampu mengalokasikan 16.000 sekolah. Tapi tahun depan saya bertekad untuk melipat gandakan itu. Berapa kita bisa? Menseknek, kau yang aku tanya, jangan kau lihat kiri kanan, jangan kau lihat Menteri Keuangan, kau yang aku tanya. Berapa yang kita rencanakan tahun depan? Berapa? Minimal 60.000.
60.000 pun saya tidak puas. Menteri Keuangan, bisa kita tambah? Terima kasih. Kalau kau bisa tambah, kau tambah lagi disorain semua itu. Saya kira cukup ya, cukup. Intinya itu kan. Saudara-saudara, ini pidato bagus sudah disiapkan ini. Saya bacakan ya. Percepatan penyelesaian pendidikan profesi guru yang berinisiatif meningkatkan kesempatan pembelajaran menyediakan perbantuan penyediaan tunjangan guru juga bisa. Bosan nggak kau dengar kayak gitu? Bosan. Jangankan kau, aku pun bosan. Intinya para guru, intinya adalah saudara-saudara adalah tonggak yang paling penting dalam pembangunan bangsa Indonesia. Kita semua yang duduk di depan ini, para profesor, para menteri, menko, jenderal, kita tidak bisa di sini, saya tidak bisa di sini kalau tidak ada guru-guru yang baik mendidik kita. Dan guru-guru yang baik kadang-kadang harus tegas. Karena anak-anak kita yang memang namanya anak-anak ada yang nakal. Ada yang malas. Benar. Saya boleh kasih satu pengakuan. Aku kasih pengakuan ya. Aku termasuk yang nakal dulu. Untung udah jadi presiden. Tapi memang kalau guru-guru saya dulu nggak tegas, nggak keras sama saya nggak bisa berdiri di sini. Jadi, hai orang tua di mana-mana, kalau guru itu keras, jangan-jangan anakmu yang nakal. Benar. Kalau anak nakal terus dibiarkan nakal, dia nggak bisa jadi orang baik. Dan ini ada fenomena. Kadang-kadang justru yang kalau nakal itu oke lah ya, nakal itu. Tapi kalau kurang ajar, nah ini nggak beres, ini kurang ajar. Ya, kadang-kadang ada murid yang kurang ajar, ya kan? Ditegur oleh guru, dia balas gitu loh. Merasa dirinya jagoan. Ada waktu saya Menteri Pertahanan, ada sekolah yang di bawah Kementerian Pertahanan. Ada dapat laporan murid-murid yang jawab nggak sopan ke gurunya. Ada yang banting pintu, langsung kepala sekolah memberhentikan anak itu. Tahu-tahu kepala sekolahnya agak grogi karena yang diberhentikan itu anak jenderal. Kepala sekolahnya
telepon saya bilang, nggak usah ragu-ragu, mana jenderal itu, suruh menghadap saya. Aku tunggu-tunggu, nggak datang-datang juga itu jenderal. Kalau bapaknya orang besar, anaknya harus lebih sopan, lebih baik, jangan kurang ajar. Kalau bapaknya tokoh, bapaknya jenderal, bapak pemimpin, anaknya harus lebih sopan, lebih baik, lebih tertib. Menteri Pendidikan, ya nggak usah ragu-ragu. Guru-guru harus kita dukung. Guru-guru adalah masa depan Indonesia. Makanya semua anak Indonesia, saya selalu minta cintai orang tua, hormati guru, saudara-saudara sekalian. Jadi pendidikan akan kita benahi, akan kita perbaiki secara besar-besaran. Secara besar-besaran. Kita negara besar. Persoalan kita besar. Kita mengejar negara-negara lain yang begitu cepat perkembangannya. Kita tidak boleh kalah. Kita ingin mengejar mereka. Untuk itu kita harus mengambil langkah-langkah yang berani. Saudara-saudara sekalian. Langkah-langkah yang saya ambil antara lain adalah memilih teknologi dengan digitalisasi. Presiden aja nggak bisa ucap, apalagi kali digitalisasi pembelajaran. Digitalisasi pembelajaran. Kita menggunakan teknologi untuk melompat. Saya mengirim layar interaktif ke semua sekolah di Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saya dapat laporan sampai tadi malam sudah sampai lebih dari 200.000 layar. Mungkin sudah mendekati 215.000, mungkin. Saya tidak tahu, Menteri Pendidikan, ya. Tapi insya Allah akhir Desember atau awal Januari akan sampai ke seluruh 288.000 sekolah di seluruh Indonesia. Masalahnya adalah cuaca yang sangat menantang, sehingga kemungkinan pengiriman ke daerah-daerah yang susah itu agak lambat. Sekali lagi saya mohon pengertian. Tetapi saya bangga bahwa kita berusaha sampai ke pelosok-pelosok. Bisa ada video klip nggak ya? Pengiriman itu? Layar-layar ada? Mana tim? Ini nih, bukan itu sungai. Pengiriman, ya, ini yang berhasil ya. Ini yang udah sampai. Ada yang pengiriman nggak? Bayangkan, sampai rakyat mengangkat daerah-daerah paling terpencil kita kirim. Demikian pentingnya kita menganggap setiap sekolah, setiap ruang kelas, tidak boleh ada satu desa yang tertinggal.
Saudara-saudara, dan tahun depan rencana kita tambah tiap sekolah 3 layar. Dan tahun depannya lagi 2 layar. Jadi tiap kelas harus punya layar-layar interaktif itu. Dan akan ada konten-konten yang sangat besar jumlahnya. Hampir semua pelajaran dari semua tingkatan akan bisa diakses oleh layar tersebut. Dan juga rencana kita akan kita lakukan dari studio terpusat, kita akan siarkan pelajaran-pelajaran dari guru-guru yang terbaik di Indonesia. Kalau perlu kita datangkan dari luar negeri juga. Jadi semua sekolah di pelosok manapun bisa belajar bahasa Inggris dari guru asli dari Inggris, bahasa Mandarin, guru asli Mandarin, bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Portugis. Kita ajarkan di semua sekolah kita, supaya nanti anak-anak kita begitu lulus, dia bisa bekerja dimanapun di bumi ini, saudara-saudara sekalian. Dia bisa bersaing dengan siapapun. Saudara-saudara, tadi sudah disebut, kita tambahkan program-program supaya guru-guru kita bisa naik kelas, bisa punya gelar S1. Tapi yang penting jangan hanya kejar gelar, tapi benar-benar ilmunya, pengetahuannya itu yang harus dikuasai. Pelatihan-pelatihan, terima kasih yang sudah dirintis oleh Kementerian Dikdasmen. Apa? Nggak dengar saya. Kalau semua teriak kayak gini saya nggak dengar. Apa? Ya. Bagaimana itu Menteri Dikdasmen? Ya. Yang Terima kasih Bapak Presiden. Jadi untuk guru sesuai dengan kebijakan Bapak Presiden, kita ada wajib belajar 13 tahun. Dimulai dari taman kanak-kanak. Guru-guru TK itu sudah termasuk mendapatkan sertifikasi. Yang belum adalah guru untuk kelompok bermain dan tempat penitipan anak. Mereka belum bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi. Itu kira-kira aspirasinya begitu Bapak Presiden. Ya. Dan untuk murid-murid TK tahun ini akan mendapatkan PIP. Tahun ini murid-murid TK akan mendapatkan PIP 450.000 per tahun untuk 888.000 murid TK seluruh Indonesia. Guru, maksudnya? Kalau gurunya memang kalau guru TK itu sudah bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi. Oke. Yang belum adalah guru kelompok bermain dan guru penitipan anak. Baik, saya kira begini, tentunya kita ingin memperhatikan semua aspirasi dan semua kepentingan, tapi tentunya itu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Anggaran pendidikan kita sudah yang terbesar alokasinya. Kita akan tambahkan bila perlu dan bila mampu. Ya,
Masalahnya adalah saya mohon dukungan saudara-saudara. Kita harus memberantas korupsi dari Indonesia ini. Saya bertekad untuk memberantas korupsi dari Indonesia. Memang saya minta pengertian. Masalahnya sudah sangat berat, tidak bisa dalam 1-2 hari. Saya tidak punya tongkat Nabi Musa, saya tidak punya. Dan kita punya sistem. Ya, memang ini masalahnya. Anggaran di rongrong, markup di mana-mana. Saya minta menteri-menteri awasi anak buahmu, awasi pejabat-pejabatmu. Dan saya kasih peringatan ya, para birokrat kalau masih ngotot mau mempermainkan anggaran, mengira bahwa kita bodoh semua, markup barang harganya 10 juta dinaikkan 150 kali. Jangan kira saya tidak tahu. Saya kasih peringatan para menteri, para kepala badan, pejabat, bersihkan aparatmu semuanya itu. Kita butuh setiap rupiah untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan guru-guru, untuk kepentingan perbaikan sekolah. Kita butuh itu semua. Jangan mencuri uang rakyat. Terima kasih, Menteri Pendidikan. Waspadai, ya. Ini banyak menteri di sini. Sekarang ada digital. Rakyat, anak-anak di desa manapun bisa langsung hubungan sama saya. Yang capek aku. Coba, itu anak-anak yang ke sekolah harus nyebrang sungai tiap hari. Tayangkan itu. Nah ini. Mohon untuk dibangun kembali agar warga masyarakat bisa melewati jembatan ini, termasuk anak-anak sekolah. Ini koruptor, lihat ini. Jalan sungai daripada harus muter ke sana buat nganterin sekolah. Mereka ke sekolah Ya, basah. apa ya, mengejar impian. Di Kadang-kadang sekolah mereka basah, kadang-kadang pulang basah. Kan khawatir ya orang tuanya. Kami keseringan dihambat banjir di saat kami pergi ke sekolah, dan kami mohon kepada Bapak untuk membangun jalan kami ini karena kami tersiksa kalau kami pergi ke sekolah. Saudara-saudara, akibat itu video-video yang dikirim langsung ke saya sudah bentuk satuan tugas khusus darurat jembatan. Kita butuh membangun 300.000 jembatan di seluruh pelosok-pelosok yang terpencil. 300.000 jembatan. Ada yang kecil, ada yang penyeberangan. Ini sedang kita rancang. Anak-anakku sabar, saya sedang bekerja. Mudah-mudahan tahun depan semua jembatan bisa berdiri.
terpaksa saya minta Menteri Dikti untuk kerahkan semua potensinya, mungkin semua mahasiswa di Fakultas Teknik Sipil akan saya minta terjun ke desa-desa itu untuk membangun jembatan. Saya juga minta TNI kerahkan batalan-batalan pembangunanmu untuk bantu membangun jembatan-jembatan. Kerahkan batalan-batalan zenimu untuk bantu. Saya juga minta polisi juga turun. Saya minta itu kompi-kompi Brimob terjunkan, bantu rakyat di desa-desa untuk atasi ini. Masalah jembatan ini menjadi prioritas. Karena saya tidak rela anak-anak seperti itu tiap hari mempertaruhkan nyawanya untuk ke sekolah. Jadi, hei elit-elit di Jakarta, hei kelompok orang pinter, lihat rakyatmu. Kita atasi itu tidak dengan wacana, tidak dengan teori, tidak dengan gagasan, tidak dengan hardik menghardik, tidak dengan maki memaki, tidak ngenyek. Kita harus atasi jembatan itu dengan kerja nyata, pikiran nyata. Dan tiap jembatan bagaimanapun butuh sumber daya, butuh uang. Ini sedang tambah lagi pusing Purbaya. Enggak apa-apa Purbaya, pusingmu mulia untuk rakyat. Aku lihat kau belum botak jadi masih kuat kau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat berjuang, terima kasih. Terima kasih pekerjaan kalian, terima kasih pengorbanan kalian. Bersama-sama kita bangun bangsa kita. Saya minta dukunganmu, saya minta doamu, saya minta doamu, saya minta dukunganmu. Bantu saya berantas korupsi. Terima kasih. Selesai.